Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang ulun hormati dan yang sama-sama kita muliakan, para habaib, khususnya yang berhadir pada malam hari ini, Al-Habib Abdul Hamid bin Habib Salim As-Segaf, Habib Rifagi As-Segaf, dan guru kita, guru mulia Al-Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid As-Segaf, Al-Habib Muhammad As-Segaf, Al-Habib Hamzah As-Segaf, Al-Habib Hadir Ba'bud, dan Al-Habib Ismail, beserta para habaib yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian seberataan. Di sini ulun hendak minta izin lawan pian. Apa izin tu? Ulun hendak minta izin lawan pian pacang belawas pacang ini. Nah, jadi minta izin berdua. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah dan anugerah beliau sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu sangat penting untuk kita sebagai umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia. Karena akhlak ini menunjukkan kepada jati dirinya seseorang. Bagaimana dia menanggapi orang lain, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menempatkan dirinya apabila dia lebih tua daripada orang yang akan dia ajak bicara, atau dia lebih muda daripada orang yang akan diajak bicara. Oleh karena itu, dulu ada seorang penyair yang terkenal yang bernama Syauqi yang mengatakan, yang paling penting pada diri seseorang itu adalah akhlaknya atau adabnya. Sehingga apabila akhlaknya baik, maka dirinya pun akan ikut juga menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila akhlaknya itu tidak baik, akhlaknya rusak, maka itu menunjukkan bahwasanya dirinya juga rusak. Oleh karena itu, hendaklah pian amalan nang lebih kenal, nang lebih beganal, lebih besar pahalanya. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badi'a. Amalan yang paling berat, yang paling agung di timbangan orang mukmin nanti di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Adalah akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dengan orang yang suka berbuat jahat, yang tidak berakhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke kota Syam atau ke negeri Syam dengan pengawal beliau. Di sini beliau bergantian lawan pengawal beliau tadi. Kalau Sidin naik di atas onta, maka pengawal Sidin yang turun mengikuti tali kekang onta tadi sambil menuntun onta. Kurang lebih jaraknya itu 8 km. Setelah sampai kurang lebih jaraknya itu 8 km, gantian Sayyidina Umar pulang yang turun, yang mengikuti tali kekang onta tadi. Habis itu pengawal Sidin di mana? Pengawal Sidin naik ke atas onta tadi. Nah, tiba-tiba sebelum itu di tengah-tengah jalan beliau menemukan air. Lalu beliau minum air itu sambil tetap memegang tali kekang onta tadi. Tidak lama kemudian muncul Raja Syam pada waktu itu yang dipimpin oleh Sa'id bin Shaddad. Beliau mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai Amirul Mukminin? Seandainya rakyatmu mengetahui dengan apa yang kamu lakukan sekarang, apakah kamu tidak malu? Dua pian bayangkan seberataan. Seandainya presiden tuh babecak, pergantian lawan tukang becanya, ada sopan lah kira-kira. Sopan benar itu. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Jawaban beliau, di dalam agama Islam saya tidak akan memperdulikan ocehan orang lain. Beginilah semboyan pengasuh kita lagi sekolah di Pemangki ini, Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Ramli. Beliau mengatakan, biarlah anjing menggonggong, kata beliau, tetapi kafilah tetap melaju juga. Biarkan orang mengatakan apa, tetapi tujuan kita, cita-cita kita tetap harus kita capai dan harus kita ambil. Kita harus sukses, kata beliau. Itulah yang selalu kita ingat. Oleh karena itu, sahabat yang terkenal, yakni Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, mendapat banggaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai zaman dahulu kira-kira 1400 tahun yang dulu sampai hari kiamat tidak akan ada yang dapat menandingi kemuliaan akhlak sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat Nabi itu jadi mulia? Karena gurunya mulia. Siapa? Yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita Muhammad di alam semesta beliau menjadi suri teladan bagi umat manusia di alam semesta ini. Lalu para malaikat ikut juga membanggakan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mereka saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan hanya saja kamu wahai Muhammad adalah makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang istimewa. Radhiyallahu ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya oleh orang tentang bagaimana sih akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya pertanyaan, beliau jawab. Apa jawaban beliau? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kenapa beliau mengidentikan akhlak Nabi itu dengan Al-Quran? Atau membandingkan akhlak Nabi itu dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak macam-macam kelebihan ilmu. Salah satunya ibadah, muamalah, sejarah, akhlak, hikmah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah beliau beranggapan atau berpendapat, apa yang lebih mulia daripada Al-Quran? Ya kira apa yang lebih mulia daripada Al-Quran? Tidak ada yang lebih mulia kecuali Al-Quran. Tapi sangat disayangkan di zaman sekarang, sulit kita pikirkan di dalam benak kita ada seorang anak rela menganiaya, memukuli orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, sehingga ibunya pun menjadi sakit parah, dibawa ke rumah sakit. Jawabannya kenapa? Dijawab. Ditanya apa jawabannya? Alasannya kenapa sampeyan jadi menganiaya orang tua sampeyan ini? Dijawab sama dia. Kenapa? Karena sidin kadapun memberi ulun duit, gasan ulun bayari motor yang ulun gadayakan. Nah, ada lagi seorang bapak yang sudah lanjut usia, rela dan tega menodai atau memperkosa anak putrinya sendiri. Ada lagi anak sekolah menengah tega memukuli gurunya sendiri sehingga berakhir di dalam tewasnya sang guru tadi. Na'udzubillah. Padahal sudah tetap firman Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah Allah Ta'ala sempurnakan atas kalian nikmat zahir dan nikmat batin. Para ulama tafsir ini menafsirkan bahwasanya nikmat zahir itu adalah tubuh yang sempurna. Kita mempunyai tubuh tidak cacat, sehat walafiat, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sementara itu apa tafsiran daripada nikmat yang batin? Ini ulama tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat batin adalah akhlak yang mulia. Al-Imam Hasan al-Basri menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddatsir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah pakaianmu. Beliau berkomentar atau menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbaikilah akhlak pian, kata beliau. Dulu mungkin 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan misi yang mulia, misi suci beliau, yakni mendakwahi orang-orang jahiliyah yang pada itu banyak melakukan maksiat. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang berjudi, apalagi banyak lagi maksiat. Tetapi beliau
menghadapi mereka dengan satu cara saja, yaitu dengan akhlak yang mulia. Beliau tidak memakai kekasaran dan beliau tidak pula memakai kekerasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa in kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik faghfir anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka dengan rahmat Allah Ta'ala jualah pian wahai Nabi Muhammad bersikap lemah lembut, kasih sayang dengan para umat, para orang-orang jahiliyah itu. Seandainya pian wahai Nabi Muhammad berlaku keras, berlaku kasar dan berhati keras atas mereka, maka mereka akan menjauhi daripada sekelilingmu. Dan oleh karena itu, mintakan ampun untuk mereka. Ampuni mereka semua. Dan bermusyawarahlah dengan mereka pada suatu urusan. Maka apabila sampeyan sudah membulatkan tekad pian, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi orang-orang yang bertawakal. Sehingga di dalam diri Nabi terdapat dua sifat yang mulia yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Apa dua sifat yang mulia itu? Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita seberataan dapat meneladani akhlak beliau. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Undur maqala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.